Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sang pecinta ulama channel. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak luput dari yang namanya dosa. Bahkan terkadang manusia bisa dengan mudah melakukan perbuatan dosa tersebut. Karena seringnya dilakukan tindakan tersebut terkadang dianggap biasa sehingga tidak terasa seperti melakukan perbuatan dosa. Padahal dosa bukanlah perkara main-main. Balasannya mutlak neraka yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya yang ingkar kepadanya. Ternyata setelah meninggal, tanggung jawab terhadap dosa maksiat yang pernah dilakukan tidak terputus begitu saja. Selama perbuatan maksiat tersebut masih berdampak dan berpengaruh kepada orang lain, maka dosanya akan tetap mengalir kepada pelakunya meski ia sudah meninggal. Lantas, apa saja dosa yang tetap mengalir sudah meninggal itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Namun sebelum dilanjut, saya ingin mengajak Anda dengan kerendahan hati untuk terus mendukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe-nya, agar channel ini bisa menjadi channel yang lebih berkembang lagi dalam menebar kemanfaatan dan juga kebaikan. Bagi Anda yang sudah like dan juga subscribe, saya doakan semoga Allah mudahkan urusan dunia akhirat Anda. Amin, Allahumma amin. Sahabat sang pecinta ulama channel, jika biasanya kita mengenal amal jariyah yang pahalanya mengalir meski sudah meninggal, maka ada dosa jariyah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diterima setiap manusia saat sudah meninggal. Seseorang akan tetap mendapat dosa karena perbuatannya semasa di dunia yang masih berpengaruh buruk terhadap orang lain. Maka di alam barzah, manusia sangat membutuhkan limpahan pahala sebagai penolong mereka hingga hari kiamat tiba. Namun karena dosa jariyah ini, mereka justru harus menanggung dosa-dosa yang dilakukan oleh orang lain akibat pengaruh atas tindakan maksiat yang pernah ia lakukan semasa hidup. Lantas, apa saja dosa yang akan terus mengalir itu? Pelopor kemaksiatan. Pelopor merupakan orang yang pertama melakukan suatu tindakan sehingga orang lain turut mengikuti tindakan tersebut. Pengikutnya bersedia meniru baik dengan paksaan maupun tanpa diminta sama sekali. Kondisi ini akan sangat bagus jika menjadi pelopor untuk tujuan yang baik. Namun bagaimana jika menjadi pelopor kemaksiatan? Dalam sebuah hadis dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang mempelopori satu kebiasaan yang buruk dalam Islam, maka dia mendapatkan dosa keburukan itu, dan dosa setiap orang yang melakukan keburukan itu karena ulahnya, tanpa dikurangi sedikit pun dosa mereka." Hadis riwayat Muslim. Orang yang menjadi pelopor ini sama sekali tidak mengajak orang lain di lingkungannya untuk berbuat maksiat serupa. Ia juga tidak memberikan motivasi kepada orang lain untuk mengikutinya. Namun karena perbuatannya itu, ia berhasil menginspirasi orang lain untuk melakukan kemaksiatan serupa. Itulah mengapa anak Nabi Adam alaihissalam, yaitu Khabil, yang menjadi orang pertama yang membunuh manusia, harus bertanggung jawab atas semua kasus pembunuhan di alam ini. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak ada satu jiwa yang terbunuh secara zalim, melainkan anak Adam yang pertama kali membunuh akan mendapatkan dosa karena pertumpahan darah itu." Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua adalah mengajak orang lain melakukan kesesatan dan kemaksiatan. Berbeda halnya dengan pelopor yang hanya menginspirasi orang lain. Orang yang satu ini dengan nyata mengajak orang lain untuk melakukan kesesatan dan tindakan kemaksiatan. Mereka merupakan juru dakwah kesesatan atau mereka yang mempropaganda kehidupan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ucapkan mereka, penyebab mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna, dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan
yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu. Quran Surat An-Nahl ayat 25. Ayat tersebut memiliki makna yang sama dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang mengajak kepada kesesatan, dia mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun." Hadis riwayat Muslim. Sahabat sang pecinta Ulama Channel, demikianlah informasi mengenai dua dosa yang tetap mengalir meski sudah meninggal dunia. Semoga dengan adanya video ini kita lebih berhati-hati dalam bertindak dan lebih banyak melakukan amalan-amalan soleh untuk menutup dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap istiqomah dalam iman dan Islam, sehingga kelak dapat diridhoi oleh Allah untuk masuk ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin memohon maaf dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.